warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Di sini saya Zuhail Faruqiani akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian tanda pengenal. Tanda pengenal dalam gerakan pramuka merupakan tanda-tanda yang ada pada seragam pramuka yang menunjukkan jati diri atau identitas seorang anggota pramuka. Nah, identitas ini bisa meliputi satuan tempat bergabung, kemampuan, kecakapan, wilayah, tugas yang diemban, jabatan, ataupun penghargaan yang pernah diterimanya. Nah, tanda pengenal dalam pramuka ini secara garis besar meliputi tanda umum, yang kedua ada tanda satuan, ada tanda jabatan, tanda kecakapan, dan juga tanda penghargaan. Baik, itu materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kawan-kawan saya sudah menjelaskan tentang tujuan tanda pengenal, sekarang saya menjelaskan tentang fungsi tanda pengenal pramuka. Fungsi sendiri adalah apa yang dituju oleh pengarang dalam karyanya. Jadi fungsi adalah sebuah tujuan, hasil. Dan fungsi tanda pengenal pramuka menurut keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 055 tahun 1982 bab 2 tentang maksud, tujuan, dan fungsi tanda pengenal, yaitu yang pertama, tanda pengenal gerakan pramuka berfungsi sebagai alat pendidikan. Yang kedua adalah alat pengenal seorang pramuka. Yang ketiga, tanda pengakuan dan pengesahan atas keanggotaan. Yang keempat adalah tanda penghargaan kepada seseorang atas prestasi dan tindakannya. Terus, tanda pengenal gerakan pramuka tidak berfungsi sebagai tanda pangkat yang menunjukkan perbedaan martabat seseorang. Jadi, yang kedua ini tidak ada tanda pangkat untuk perbedaan martabat. Jadi tidak ada ini siapa, ini ketua, ini tidak, itu tidak ada itu. Yang kedua adalah perhiasan, bukan hanya perhiasan di tanda pengenalnya seorang pramuka, itu ada maknanya tersendiri. Setiap ada pemakaian seragam harian dan tanda seragam yang khusus. Ada juga aturan-aturan yang ada dalam undang-undang atau keputusan. Aturan tersebut diantaranya adalah Keputusan Kuarnas nomor 175 tahun 2012 tentang petunjuk penyelenggara tanda penghargaan gerakan pramuka. Yang kedua, Keputusan Kuarnas nomor 005 tahun 1988 tentang petunjuk penyelenggaraan tanda satuan pramuka. Yang ketiga, Keputusan Kuarnas nomor 060 tahun 1986 tentang pengenalan nama diri. Yang keempat, Keputusan Kuarnas nomor 055 tahun 1982 tentang petunjuk penyelenggara tanda pengenal gerakan pramuka. Skip. Yuk. Tanda pengenal pramuka dalam penggunaan seragam harian atau seragam khusus upacara. Dalam pergerakan pramuka, tanda pengenal pramuka dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, tanda umum. Yang kedua, tanda satuan. Yang ketiga, tanda jabatan. Yang keempat, tanda kecakapan. Yang kelima, tanda penghargaan. Jadi yang pertama sendiri tanda umum. Tanda umum itu seperti halnya penutup kepala lengkap dengan topi. Yang kedua adalah setengah leher, tanda pelantik, tanda pandu dunia, tanda harian, tanda pengenal nama diri. Untuk tanda satuan, yaitu ada pita wilayah, pita nomor, lencana wilayah, tanda regu. Untuk tanda jabatan, apakah ada tanda jabatan? Ada tanda jabatan.
Tanda jabatan pramuka penggalang berbentuk persegi panjang dengan warna dasar coklat muda. Di dalamnya terdapat persegi panjang bentuk janur merah dengan ketentuannya seperti halnya kayak gini loh, logonya itu gini. Nah, itu untuk satu janur merah untuk wapinru, 2 janur merah untuk pinru, 3 janur merah untuk pratama. Terus tanda kecakapan sendiri itu ada 3. Tanda kecakapan umum, kedua tanda kecakapan khusus, yang ketiga tanda pramuka Garuda. Nah, sekarang tanda penghargaan sendiri itu juga ada. Yang pertama tanda ikut serta kegiatan, bisa disingkat dengan TISKA. Yang kedua adalah tanda ikut serta bakti gotong royong, ya disingkat dengan TIGOR. Yang ketiga bintang tahunan, yang keempat lencana wiratama, yang terakhir adalah lencana teladan. Dari beberapa tanda-tanda tersebut memiliki sebuah penempatan masing-masing sesuai dengan pemakaian atau acara tertentu. Jadi tanda itu memiliki penempatan yang beda-beda. Kalau semisal kalau di kanan itu ada, kalau zaman waktu masih penggalang MI itu tandanya kelompok. Sini kelompok, di sini kelompok. Nah, di sini wilayah gitu. Nah, selesai tanda regu, di bawahnya dikasih kayak tanda jabatan, yaitu tadi yang ada janur kuning itu di saat penggalang. Ya, mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfatur Rohmah T 2017-4078. Setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda pengenal pramuka. Nah, hak atas pemakaian tanda pengenal pramuka harusnya selalu disertai dengan tanggung jawab dan kewajiban pemakainya. Apa saja tanggung jawab dan kewajiban pemakainya? Yang pertama yaitu menjaga nama baik dirinya, satuan dan organisasi gerakan pramuka, yaitu orang yang sudah memakai tanda pengenal pramuka atau biasa disebut dengan badge lokasi pramuka itu harus menjaga nama baik diri sendiri, nama baik golongan yaitu nama baik pramuka, dan nama baik satuan organisasi pramuka. Kemudian yang kedua, selalu berusaha memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan sesuai dengan makna tanda pengenal yang ada di pakaiannya. Jadi tanda pemakaian tanda pramuka yang sudah dipakai di bajunya harus menjadi motivasi tersendiri bagi si pemakai agar mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan tanda pengenal yang sudah ia pakai. Yang ketiga, ada berusaha mengamalkan satya dan dharma pramuka serta menunjukkan nilai dirinya sebagai seorang pramuka. Jadi kalau orang yang sudah memakai tanda pengenal pramuka, berarti dia juga harus mengamalkan satya dan dharma pramuka dan menunjukkan dirinya sebagai seorang pramuka. Ya kan, kalau orang sudah memakai tanda pengenal pramuka, otomatis dia harus menunjukkan dirinya bahwa dirinya adalah seorang pramuka. Kemudian selanjutnya, keempat, tanda pengenal gerakan pramuka hanya dibenarkan atau dikenakan pada pakaian seragam pramuka. Jadi badge lokasi pramuka itu hanya dipakai di seragam pramuka yang berwarna coklat. Berarti tidak dipakai di seragam alma mater lain atau seragam warna putih ataupun seragam-seragam lainnya. Jadi badge lokasi pramuka hanya dibenarkan untuk digunakan pada seragam pramuka. Selanjutnya, penempatan tanda pengenalan pramuka pada bagian seragam pramuka dengan rapi dan teratur sesuai dengan ketentuan tersebut dalam petunjuk penyelenggaraan. Jadi di dalam pramuka sudah ada petunjuknya. Tanda pengenalan pramuka ada di sebelah mana, penggunaannya itu harus sesuai dengan petunjuk yang telah dikeluarkan oleh pramuka. Jadi tidak boleh sembarangan memasang tanda pengenal di dalam pramuka. Selanjutnya, tanda pengenal yang dapat dikenakan pada pakaian seragam pramuka adalah tanda pengenal yang sah, yaitu yang diatur dengan petunjuk penyelenggara yang berkaitan dengan petunjuk penyelenggara tanda pengenal gerakan pramuka. Jadi tanda pengenal yang digunakan pada seragam pramuka itu hanya dikeluarkan oleh gerakan pramuka saja, tidak dikeluarkan oleh lembaga lain. Jadi yang sudah ditentukan oleh gerakan pramuka itu adalah tanda pengenal yang harus dipakai.
Terus selanjutnya, tanda-tanda lain yang tidak diatur, tidak sesuai, atau bahkan bertentangan dengan isi petunjuk penyelenggara ini tidak dibenarkan untuk dikenakan pada seragam pramuka. Jadi, apa yang telah diatur di dalam pramuka untuk penggunaan tanda pengenalan di dalam pramuka itu dilaksanakan. Terus, tanda yang tidak diselenggarakan oleh kepramukaan itu tidak boleh dipasang di seragam pramuka. Misalnya kita pakai baju seragam pramuka, terus kita mau ngasih tanda pengenal dari organisasi lain, itu tidak dibenarkan dalam pramuka. Selanjutnya, tanda pengenal yang habis masa berlakunya tidak dibenarkan untuk dikenakan pada pakaian seragam pramuka, ya karena memang sudah habis masa berlakunya. Selanjutnya, mereka yang karena sesuatu hal tidak berhak lagi mengenakan salah satu tanda pengenal pramuka, tidak dibenarkan lagi mengenakan tanda pengenal pramuka. Selanjutnya, pemberian tanda pengenal gerakan pramuka dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam petunjuk penyelenggaraan bersangkutan dengan masing-masing tanda pengenal itu. Kemudian, pemakaian tanda jasa dan tanda penghargaan dari negara lain, gerakan pramuka negara lain atau sedunia, dan dari organisasi lain diatur oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Kemudian, tanda jasa dan penghargaan dari pemerintah negara Republik Indonesia digunakan pada pemakaian seragam pramuka sesuai dengan peraturan pemakaian tanda-tanda tersebut. Nah, itu adalah teknis penggunaan tanda pengenal di dalam pramuka. Jadi, di dalam pemakaian tanda pengenal pramuka itu tidak sembarangan digunakan ya, harus disertai dengan tanggung jawab dan kewajiban yang terkandung di masing-masing tanda pengenal tersebut yang sudah saya bacakan tadi dan sudah saya jelaskan tadi. Semoga pengertian ini dapat membantu kalian. Apabila ada yang kurang paham, silahkan kalian tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Rahmayanti, NIM T20174086. Di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan dari adanya tanda pengenal. Untuk yang pertama adalah maksud dari adanya tanda pengenal, yaitu untuk mempermudah mengenal identitas diri seorang anggota pramuka, satuan, wilayah tugas, jabatan, dan kecakapannya. Jadi dengan adanya tanda pengenal ini, kita jadi dipermudahkan mengenali bahwa dia adalah seorang anggota pramuka, dari mana wilayah tugasnya, dan apa jabatan dalam gerakan pramuka, dan apa saja kecakapan yang seseorang tersebut miliki. Nah, yang kedua yaitu tujuan dari adanya tanda pengenal. Tujuan ini ada dua, yaitu yang pertama, memberikan motivasi kepada anggota gerakan pramuka agar satu, menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, yaitu bergairah dan bersemangat dalam meningkatkan kemampuan, kecakapan, serta karyanya. Yang ketiga, yaitu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan janji dan ketentuan moral. Dan yang keempat, yaitu mengamalkan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki sesuai dengan tanda pengenalnya. Nah, dari tujuan tanda pengenal yang pertama ini, anggota gerakan pramuka adalah diberi motivasi agar mereka selalu mengamalkan pengetahuan dan kecakapannya sesuai tanda pengenal yang dimilikinya. Selain itu, mereka juga diberikan motivasi untuk selalu bersemangat dalam meningkatkan kemampuan, kecakapan, serta karyanya. Nah, untuk tujuan yang kedua yaitu menanamkan dan mengembangkan satu, rasa persaudaraan di kalangan anggota gerakan pramuka. Yang kedua yaitu kesadaran ikut memiliki, memelihara, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, satuan, serta organisasinya. Yang ketiga yaitu kebanggaan dan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, mempunyai jiwa kepemimpinan. Jadi di tujuan yang kedua ini, anggota pramuka dikembangkan rasa percaya dirinya dan dikembangkan juga jiwa
kepemimpinannya. Nah, itulah tadi maksud dan tujuan dari adanya tanda pengenal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunyasih NIM T 2017-4052. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka. Macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka dikelompokkan dalam 5 kelompok, yaitu 1. Tanda umum. Tanda umum adalah tanda pengenal yang dikenakan oleh semua anggota gerakan pramuka. Tanda umum berfungsi sebagai jati diri dari seseorang sebagai anggota gerakan pramuka. Macam-macam tanda umum yaitu: yang pertama, tanda tutup kepala; yang kedua, setangan leher atau pita leher; yang ketiga, tanda pelantikan; yang keempat, tanda harian; dan yang kelima, tanda kepramukaan sedunia. Berikut merupakan gambar-gambar dari tanda-tanda umum. Yang kedua adalah tanda satuan. Tanda satuan adalah tanda yang menunjukkan satuan tempat seorang pramuka bergabung. Satuan yang dimaksud mulai dari satuan terkecil sampai satuan tingkat nasional. Tanda pengenal yang termasuk tanda satuan yaitu: yang pertama, tanda barung, tanda regu, tanda sanggah, dan tanda satuan terkecil lainnya. Yang kedua, tanda gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing. Yang ketiga, tanda krida dan tanda satuan karya. Yang keempat, lencana daerah dan tanda wilayah. Yang kelima, tanda satuan pramuka luar biasa. Dan yang keenam, tanda satuan lainnya. Berikut adalah contoh gambar-gambar dari tanda satuan. Nah, yang selanjutnya adalah tanda jabatan. Tanda jabatan adalah tanda pengenal gerakan pramuka yang menunjukkan jabatan seseorang beserta hak dan kewajiban yang melekat dengan jabatan itu. Tanda pengenal yang termasuk tanda jabatan yaitu: yang pertama, tanda jabatan siaga, penggalang, dan penegak. Yang kedua, tanda pemimpin dan wakil pemimpin krida dan satuan karya. Yang ketiga, tanda keanggotaan Dewan Kerja Penegak dan Pandega. Yang keempat, tanda pembina dan pembantu pembina, siaga, penggalang, penegak, dan pandega, serta tanda pembina gugus depan. Yang selanjutnya adalah tanda pelatih pembina pramuka. Dan yang selanjutnya, tanda andalan dan pembantu andalan. Dan yang terakhir, tanda jabatan lainnya. Berikut merupakan contoh gambar-gambar dari tanda-tanda jabatan. Yang keempat adalah tanda kecakapan. Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu, sesuai dengan golongannya. Tanda kecakapan di gerakan pramuka hanya diperuntukkan bagi peserta didik. Tanda pengenal yang termasuk tanda kecakapan yaitu: yang pertama, tanda kecakapan umum. Yang pertama, untuk pramuka siaga, tingkat mula, bantu, dan tata. Untuk pramuka penggalang, tingkat ramu, rakit, dan terap. Yang ketiga, untuk pramuka penegak, tingkat bantara dan laksana. Yang selanjutnya adalah untuk pramuka pandega, tingkat pandega. Dan yang terakhir adalah untuk pembina pramuka, tingkat mahir dasar dan lanjutan. Nah, berikut merupakan gambar-gambar dari tanda kecakapan umum. Yang kedua adalah tanda kecakapan khusus. Yang pertama, untuk pramuka siaga tidak ada tingkatan. Nah, untuk yang pramuka penggalang memiliki tingkat purwa, madya, dan utama. Selanjutnya untuk pramuka penegak dan pandega yaitu tingkat purwa, madya, dan utama. Dan yang untuk instruktur, muda dan dewasa, dan untuk pembina tingkat dasar dan lanjutan. Berikut adalah gambar-gambar dari tanda kecakapan khusus.
Yang terakhir adalah tanda Pramuka Garuda. Yang pertama untuk Pramuka Siaga, yang kedua untuk Pramuka Penggalang, dan yang ketiga untuk Pramuka Penegak dan Pramuka Bandega. Berikut adalah gambar-gambar dari tanda Pramuka Garuda. Dan tanda yang terakhir adalah tanda penghargaan. Tanda penghargaan adalah tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas jasa, dharma bakti, dan lain-lainnya, yang dianggap cukup bermutu dan berguna bagi gerakan pramuka, gerakan kepramukaan sedunia, masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. Tanda penghargaan terdiri atas tanda penghargaan bagi peserta didik dan tanda penghargaan orang dewasa. Yang pertama, tanda pengenal yang termasuk tanda penghargaan gerakan pramuka untuk peserta didik, yaitu yang pertama, tanda penghargaan termasuk tanda ikut serta bakti gotong royong, tanda ikut serta kegiatan, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah bintang tahunan. Dan yang ketiga adalah lencana wiratama, yang keempat lencana teladan. Nah, yang selanjutnya adalah tanda pengenal yang termasuk tanda penghargaan gerakan pramuka untuk orang dewasa, yaitu yang pertama bintang tahunan, yang kedua lencana pancawarsa, yang ketiga lencana wiratama, yang keempat lencana jasa seperti dharma bakti, melati, dan tunas kencana. Berikut merupakan gambar-gambar dari tanda pengenal yang termasuk tanda penghargaan gerakan pramuka untuk orang dewasa dan untuk peserta didik. Tanda pengenal termasuk tanda penghargaan atau jasa dari badan di luar gerakan pramuka, misalnya dari yang pertama, organisasi kepramukaan maupun badan lainnya, di dalam atau di luar negeri sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka, serta peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku. Yang kedua, pemerintah negara lain. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.